Diketahui bersama bahwa perhatian masyarakat global terhadap pelaksanaan praktek pengelolaan perikanan yang berkelanjutan semakin hari semakin meningkat. Dewasa ini setidaknya terdapat 4 isu besar yang menjadi perhatian pasar ekspor, yakni 1. Kualitas ikan, 2. Kesejahteraan nelayan atau karyawan industri perikanan, 3. Keberlanjutan sumber daya ikan, dan 4. Ketertelusuran produk perikanan. Isu ini juga menjadi salah satu aspek penting dalam upaya penguatan daya saing produk perikanan Indonesia di pasar global. Terkait hal tersebut, maka Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku bersama Masyarakat dan Perikanan Indonesia atau MDPI melaksanakan pertemuan Komite Pengelola Bersama Perikanan Tuna Provinsi Maluku pada Selasa 31 Mei 2022 bertempat di Hotel Santika Ambon. Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, Abdul Haris, Direktur Pascasarjana Universitas Patimura, Alex Retraubun, Dekan Fakultas Perikanan Unpati dan Universitas Darussalam, Saud Tampu Bolon, Ketua Yayasan MDPI, para akademisi Universitas Patimura Ambon, pimpinan OPD Lingkup Provinsi Maluku, pejabat eselon 3 dan 4 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, perwakilan dari Dinas Perikanan Kabupaten Kota, para stakeholder, serta unsur terkait lainnya. Dalam sambutannya, Haris menjelaskan bahwa diketahui potensi sumber daya kelautan dan perikanan di Maluku mengalami perubahan, bisa naik dan bisa turun. Oleh karena itu, melalui KBKP Tuna yang dibentuk ini, Kadis Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku ini berharap agar nantinya bisa meningkatkan taraf hidup nelayan kecil, meningkatkan penerimaan devisa negara, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber daya ikan, mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ikan, meningkatkan produktivitas mutu, nilai tambah dan daya saing, pemanfaatan sumber daya ikan secara optimal, serta menjamin kelestarian sumber daya ikan. Kita tahu bahwa potensi sumber daya ikan kelautan dan perikanan kita di Indonesia, khususnya di Maluku ini, ada sedikit mengalami perubahan. Ya, perubahan itu bisa naik, bisa turun. Ini kebetulan ada sedikit penurunan, Pak. Kalau kita lihat stok sumber daya ikan kita yang dituangkan dalam Permen KP 50 tahun 2017 untuk Indonesia itu 12,5 juta ton per tahun, dan 3 WPP yang ada di Maluku itu sekitar 4,6 juta ton per tahun. Dalam perkembangannya, berdasarkan hasil kajian Komnas Kadiskan yang dituangkan dalam Permen KP nomor 19 tahun 2022, kita lihat bahwa ada sedikit terjadi penurunan stok sumber daya ikan kita di Maluku. Yang tadinya 4,6 juta ton per tahun, sekarang berkurang menjadi 4,3 juta ton per tahun. Ada sedikit mengalami penurunan sekitar 300.000 per tahun, 300.000 ton per tahun. Ini termasuk dalam kelompok ikan pelagis besar juga, ya. Tuna tongkol cakalang. Nah, ini terasa sekali, terlihat sekali di kondisi akhir-akhir ini, yang mana kegiatan-kegiatan pengelolaan perikanan tuna ini agak sedikit mengalami kesulitan dalam mendapatkan sumber daya ikan tuna. Kalau kita lihat, tanya dari beberapa pengusaha, ada Pak Robert di sini dan beberapa pengusaha yang lain yang punya Yupi, sekarang akhir-akhir ini agak sulit mendapatkan sumber daya ikan tuna seperti tahun-tahun sebelumnya. Ditanya-tanya kenapa? Ya, salah satu penyebab juga masalah penataan rumpun yang kiranya akhir-akhir ini menghalangi alur migrasi ikan pelagis besar, tuna tongkol dan cakalang. Sehingga Kementerian Kelautan dan Perikanan pada beberapa waktu terakhir mengeluarkan kebijakan baru yang terkait dengan pengelolaan penataan alat penangkapan ikan, alat bantu penangkapan ikan, dan penataan nelayan andon yang dituangkan dalam Permen KP 15. Bapak Ibu sekalian, kita tahu bersama bahwa sejak dibentuk
melalui surat keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku nomor 061-5262-19K tanggal 2 Desember 2019 tentang Komite Pengelola Bersama Perikanan Tuna, yang mana telah diperbarui dengan surat keputusan nomor 061-3131-21K, yang di dalamnya telah melibatkan seluruh pemangku kepentingan di bidang perikanan tangkap di Provinsi Maluku. KBPB Tuna Provinsi Maluku dalam menjalankan tugas dan fungsinya telah menghasilkan beberapa program kerja, terutama dalam perbaikan data perikanan atau Fisheries Improvement Program, berupa terbangunnya sistem data atau pusat data perikanan tuna handline di Provinsi Maluku yang telah dimanfaatkan oleh peneliti maupun kebutuhan harvest strategi melalui aplikasi iFish KPBP Tuna Provinsi Maluku. Potensi perikanan tuna berjenis yellowfin tuna atau tuna albocars yang ditangkap secara tradisional oleh nelayan kecil di Provinsi Maluku, terutama di Pulau Buru, memunculkan sejarah baru bagi sertifikasi ekolabel dunia, baik sertifikasi Fairtrade Amerika maupun sertifikasi MSC untuk Uni Eropa, dengan terutama pada perikanan pancing ulur skala kecil atau handline small tuna. Komite Pengelola Bersama Perikanan Tuna bekerja sebagaimana tujuan yang ingin dicapai dalam pengelolaan perikanan tuna di Provinsi Maluku, antara lain meningkatkan taraf hidup nelayan kecil, meningkatkan penerimaan devisa negara, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber daya ikan, mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ikan, meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah dan daya saing, pemanfaatan sumber daya ikan secara optimal, serta menjamin kelestarian sumber daya ikan. Sementara itu, dalam wawancaranya, Tampu Bolon mengatakan kegiatan ini didasarkan pada Undang-Undang Perikanan, di mana pengelolaan perikanan itu dilakukan berbasis partisipatif, dan diharapkan melalui komite ini bisa seluruh stakeholder dapat bekerja sama, terutama untuk meningkatkan sumber daya perikanan yang ada, agar bisa dipelihara dan produksi ikan semakin meningkat. Jadi yang pertama adalah bahwa kegiatan ini didasarkan pada Undang-Undang Perikanan, pasal 2 yang mengatakan bahwa pengelolaan perikanan itu di Indonesia dilaksanakan berbasis partisipatif. Nah, berbasis keterbukaan dan kebersamaan. Berdasarkan itu, kita bangun platform bekerja sama. Kita bangun platform bagaimana para pemangku kepentingan bisa berpartisipasi dalam proses pengelolaan perikanan. Kita bentuklah bersama-sama DKP Provinsi yang namanya Komite Bersama Pengelolaan Perikanan. Nah, jadi harapan kita, karena komite ini anggotanya adalah semua stakeholder yang terkait dengan perikanan tuna, inilah platform mereka untuk boleh bekerja sama. Ya, karena pada prinsipnya pengelolaan perikanan itu adalah kesepakatan bersama yang disepakati oleh berbagai macam stakeholder, para pemangku kepentingan. Nah, ini pertemuannya kita laksanakan 2 kali, kita fasilitasi ya bersama dengan Dinas Perikanan 2 kali setahun, namanya pertemuan reguler. Ya, kita ada di 6 provinsi sekarang: Maluku, Maluku Utara, NTB, NTT, Sulawesi Utara sama Sulawesi Selatan. Nah, setiap tahun ini platform ini kita angkat ke Jakarta, ke pusat, untuk berkomunikasi dengan KKP. Ya, jadi isu di sini, isu lokal kita angkat menjadi isu nasional. Kita adakan pertemuan regional sekali setahun yang biasanya dihadiri oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Nah, di situ kita berkomunikasi isu-isu, tantangan-tantangan yang dialami nelayan di tingkat provinsi. Jadi intinya adalah bahwa komite ini merupakan platform atau ruang untuk partisipasi, untuk mengadopsi partisipasi publik pemangku kepentingan dalam proses pengelolaan perikanan tuna. Nah, sebetulnya Maluku ini adalah daerah percontohan ya untuk menjawab tantangan pasar. Nah, yang pertama adalah Maluku ini persisnya di Pulau Buru itu merupakan nelayan yang pertama kali di dunia mendapat sertifikasi Fairtrade.
fair trade, US fair trade untuk komoditas yellowfin tuna tahun 2014. Ya, itu adalah nelayan handline yang pertama di dunia. Ya. Yang kedua tahun 2020 nelayan yang sama juga mendapat sertifikasi, namanya sertifikasi eco-labeling Marine Stewardship Council. Itu juga merupakan kelompok nelayan yang pertama di dunia, nelayan kecil. Kalau nelayan besar sudah banyak yang dapat di negara lain. Tapi untuk nelayan kecil, handline, mereka adalah kelompok nelayan yang pertama di dunia mendapat sertifikat eco-labeling dan fair trade. Nah, tantangan ke depan adalah bagaimana mempertahankan sertifikasi yang ada ini. Terus kedua, bagaimana mereplikasi sertifikasi ini di wilayah Maluku lainnya. Itu tantangan kita. Nah, harapan kita sebetulnya dengan adanya proses sertifikasi ini, itu produksinya bisa meningkat terus. Ya, produksinya bisa meningkat terus, tetapi di situ banyak tantangan yang harus kita hadapi. Karena semua requirement-nya itu kita harus penuhin, Pak. Jadi harapan kita produksinya bisa kita tingkatkan supaya mereka bisa mendapat harga premium seperti yang mereka dapat sekarang. Dan yang itu harapan pertama yang ada kita pelihara, kita maintain kalau bisa produksinya meningkat. Yang kedua, nanti bekerja sama dengan Pemda dan rantai pasar, ya, itu kalau bisa kita replikasi di daerah Maluku lainnya.